Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 6? Mudah-mudahan sehat selalu dan tetap terus semangat belajarnya ya. Di sini dengan Ibu Sari Kartini dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Mohon pelajarannya diikuti dengan seksama ya, Nak. Untuk kesempatan pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang kalimat thayyibah. Sebelumnya, anak-anak Ibu juga sudah belajar tentang kalimat thayyibah, tapi dengan contoh yang berbeda. Seperti subhanallah, masya Allah, kalimat haukallah, kalimat ta'awuz, dan lainnya itu kita sudah belajar di kelas 1, 2, 3 maupun 4 dan 5. Dan untuk di kelas 6 kita akan membahas tentang contoh dari kalimat thayyibah istighfar. Sebelum kita bahas tentang contoh kalimat thayyibah istighfar, terlebih dahulu anak ibu mengetahui apa itu arti dari kalimat thayyibah itu sendiri. Kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik diucapkan. Dan contoh yang kita pelajari adalah kalimat thayyibah istighfar. Lafalnya adalah Astaghfirullahalazim, yang artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Jadi, penggunaan kalimat istighfar ini adalah ketika kita merasa berdosa kepada Allah, maka cepat-cepatlah kita mengucapkan istighfar. Ataupun kita pernah berbuat salah kepada orang lain, apalagi kepada orang tua kita sendiri, maka kita cepatlah mengucapkan kalimat istighfar dan meminta maaf kepada orang tua kita. Jadi kalau kepada manusia kita cepat segera untuk meminta maaf, sedangkan kepada Allah kita cepat beristighfar. Adapun waktu pengucapan kalimat istighfar yaitu pada saat yang pertama saat kita berzikir setelah melaksanakan sholat wajib ataupun saat sholat sunnah. Jadi ketika kita setelah melaksanakan sholat, kita berzikir dengan membaca kalimat istighfar. Kemudian yang kedua, ketika kita merasa berbuat salah seperti berburuk sangka dan melakukan perbuatan yang menyakiti hati orang lain. Nah, jadi kalau kita berburuk sangka kepada orang, maka cepatlah kita beristighfar. Dan kalau kita melakukan perbuatan menyakiti hati orang lain, maka segeralah meminta maaf dan mengucapkan kalimat istighfar. Nah, jadi semuanya tetap kita kembalikan kepada Allah. Karena apa? Karena kita berbuat salah, maka kita harus memohon ampun kepada Allah. Dan yang ketiga, ketika melihat sesuatu yang membuat sedih. Ketika kita melihat sesuatu yang membuat sedih, maka cepat-cepatlah kita mengucapkan kalimat istighfar. Ataupun hati kita lagi bersedih, maka cepatlah mengucap kalimat istighfar. Agar apa? Agar hati kita menjadi tenang, agar kesedihan itu akan hilang. Kemudian yang keempat, meraih kesuksesan. Kita juga harus mengucapkan kalimat istighfar. Kenapa saat meraih kesuksesan itu kita harus mengucap kalimat istighfar? Bisa jadi sebenarnya kita tidak pantas karena dosa-dosa kita, tapi karena Allah masih menutupi dosa kita, bahkan memberikan kemenangan kepada kita, maka kita tetap diberi kesuksesan di dalam meraih prestasi contohnya. Jadi anak ibu, jadi semua yang kita dapatkan, yang kita raih, maka selalulah berucap syukur dan beristighfar kepada Allah. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya adalah hikmah mengucapkan kalimat istighfar. Yang pertama, terhindar dari sifat sombong. Kenapa kita bisa terhindar dari sifat sombong? Karena kita selalu meminta maaf kepada orang ketika kita bersalah dan memohon ampun kepada Allah ketika kita berdosa. Dan yang kedua, senantiasa menghargai orang lain.
Yang ketiga, diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi kalau kita sering beristighfar kepada Allah, insya Allah kita akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah. Karena kita sering beristighfar dalam sholat, maka kita akan selalu dekat kepada Allah. Yang kelima, pastinya semua amal-amal kebaikan kita akan diterima oleh Allah. Oke anak ibu, itulah penjelasan tentang kalimat thayyibah istighfar. Tadi ibu sudah menjelaskan lafal istighfar, kemudian artinya, waktu pengucapannya, hikmahnya. Silahkan anak ibu pahami materi kita pada pagi hari ini. Oke, untuk tugasnya silahkan anak ibu salin kembali tugasnya di buku tulis, kemudian dijawab langsung di buku tulis, dan hasilnya itu nanti difoto dan dikirim langsung ke WA pribadi ibu ya nak. Di situ ada 5 pertanyaan, silahkan dijawab. Nanti hasilnya difoto dan dikirim langsung ke WA pribadi ibu. Waktu batas pengiriman tugas yaitu sampai jam 10 malam ya, ibu tunggu waktunya sampai jam 10 malam. Oke, terima kasih anak ibu, semangat terus belajarnya. Mudah-mudahan kita segera bertemu untuk bertatap muka di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.